Saya pernah ditanya oleh seseorang, manakah yang lebih baik? Orang yang ibadahnya baik tapi kelakuannya buruk, ataukah orang yang ibadahnya buruk tetapi kelakuannya baik? Lalu saya menjawab bahwa kedua-duanya bisa saja mendapatkan kebaikan dan juga bisa saja mendapatkan keburukan. Orang itu pun kembali bertanya dan meminta saya menjelaskan lebih gamblang. Saya pun kembali menjawab. Yang pertama, saya akan menjawab dulu dampak buruk dari kedua macam orang tersebut. Orang yang baik ibadahnya namun berkelakuan buruk, maka ibadahnya hanya sebatas dicangkang tak memakai isi. Dan ibadah seperti itu tidak akan menyampaikan dirinya kepada Allah. Sholatnya hanya sebatas digerak, puasanya hanya sebatas dilapar, sedekahnya hanya sebatas sampai pada si miskin, dan ibadah hajinya hanya sebatas bolak-balik ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Namun semua ibadahnya tertalak tidak diterima oleh Allah. Lalu orang yang ibadahnya buruk tetapi kelakuannya baik, maka semua kebaikannya pun tetap akan tertalak di hadapan Allah jika ia meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Katakanlah sholat itu seperti gelas yang fungsinya untuk menyimpan air. Seberapapun Anda menuangkan air kebaikan, maka jika tidak ada wadah yang menampungnya, seluruh kebaikan itu akan tumpah dan tidak bisa diambil manfaatnya. Itu jawaban yang pertama, bahwa kedua-duanya pun bisa menerima akibat buruk. Lalu yang kedua, saya akan menjawab dampak baik dari kedua macam orang tersebut. Orang yang baik ibadahnya, maka insya Allah akan berbuah baik pada kelakuannya. Karena orang yang ibadahnya baik, bisa jadi akan dibimbing oleh Allah agar kelakuannya pun menjadi baik, akhlaknya menjadi mulia atas wasilah ibadah yang dilakukannya. Dan orang yang baik kelakuannya, maka insya Allah akan berbuah baik pada ibadahnya. Karena orang yang kelakuannya baik bisa jadi akan dibimbing oleh Allah agar ibadahnya pun menjadi baik atas wasilah kebaikan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hikmah dari hasil membaca kedua macam orang tersebut adalah bahwasannya justru kita yang harus berhati-hati. Jangan sampai keburukan malah ada pada diri kita. Bisa jadi kitalah yang sebenarnya buruk, sebab kita gemar menghabiskan waktu untuk menilai orang lain, menjelek-jelekan orang lain, lalu kita lupa memikirkan diri sendiri. Ingatlah, kelak di hadapan Allah, kita itu ditanya tentang diri kita, bukan ditanya tentang orang lain.